Oke, baik. Eh, Hari ini adalah pertemuan ketiga ya. Kita akan bahas tentang managing the information system project. Bagaimana memanage project sistem informasi. Jadi kalau kita udah belajar, kalian anak TI ya. Ya, memang kalian butuh ini sebagai informasi sih. Kalau menurut saya ini sebagai informasi untuk kalian ada gambaran project itu sebenarnya bagaimana mengelolanya ya. Semoga dengan tahu tata cara pengelolaan ini kalian bisa saling membantu bekerja sama dengan project manager ya untuk bisa benar-benar memperbaiki apabila ada yang kurang dari rancangan dari project manajernya. Oke, nah tujuan dari sini itu adalah bagaimana cara menjelaskan proses ya, proses managing an information system project. Oke, di sini adalah kita jelaskan caranya. Oke. Nah, lalu describe how to present and schedule project plans using Gantt chart. Nanti akan ada dikasih tahu sedikit tentang Gantt chart, walaupun Gantt chart itu nanti bisa dipakai dengan software Microsoft Project dan beberapa software lainnya yang gratisan juga ada. Gantt chart itu umum ya, umum dipakai untuk project. Lalu bisa dijelaskan juga ya, commercial project management software package used to assist representing and managing project schedule. Jadi sebenarnya di project-project komersial bagaimana memanage software package-nya ya. Software package ya, ingat package, dia bukan software. Jadi bisa saja komponennya aja bentuknya. Oke. Nah, lalu managing the information system project. Nah, di sini project manager atau seorang sistem analis umumnya kalau dia project manager kita bisa juga disebutnya dia seorang sistem analis. Nah, with a diverse set of skills. Ya, manajemen punya project manager itu punya skill manajemen, leadership ya, lalu conflict management dan customer relationship. Fungsinya skill manajemennya ini apa? Bisa mengelola, dia tahu cara kelola. Leadership technical, dia tahu mengarahkan timnya. Conflict management, dia tahu bagaimana memperlakukan suatu problem jika terjadi konflik antar internal maupun internal dengan eksternal. Dia punya cara atau trik-triknya dia untuk melakukan agar konflik itu lebih terselesaikan dengan baik dan tidak melebar sampai tidak mengganggu project, sebaiknya seperti itu. Nah, lalu customer relationship. Nah, bisa ada hubungan dengan customer dalam sebuah project itu nggak hanya user ya, tapi mungkin atasan, mungkin eh, anggota-anggota di dalam projectnya tersebut itu juga customer ya. Who is responsible for initiation, planning, executing, and closing down. Jadi dia juga bertanggung jawab terhadap inisialisasi, planning ya, penentuan ya bahasanya, perencanaan, eksekusi yang pelaksanaan, dan closing dan penutupan. Nah, lalu project management ensure ya, memastikan ya bahwa development system project itu sesuai dengan harapan konsumen dan bisa diselesaikan atau diserahkan ke konsumen sesuai budget dan waktu yang ditentukan. Ya, nah itu project management itu harus sebenarnya dia dalam pelaksananya dia wajib memastikan bahwa semua itu apa ya, sesuai dengan kebutuhan konsumen dalam lingkup budgetnya cukup dan waktunya tercapai sebelum waktunya atau pas di waktunya yang sudah ditentukan. Nah, lalu kita lihat lagi apakah ada yang masuk ya. Oke, masih dua. Oke, lalu kita lanjut. Project initiation step ya. Jadi sebenarnya ini ambil contoh ya, inisialisasi. Project inisialisasi itu ada berapa langkah? Ini ada di 5 langkah, di mana anggap Juanita ini adalah mereka yang menggunakan softwarenya nanti. Dia yang meminta bahwa tolong dong dibuatkan software ini, kita anggap dalam sebuah perusahaan. Oke, Juanita
mencari tahu apa sih permasalahan yang sekarang ini, karena problem statement ini sama service request ini harusnya Juanita yang menulisnya. Nah, lalu Juanita menghubungi Chris. Chris ini orang IT-nya gitu atau ASS analisnya. Lalu dia masukkan SSR ya. SSR-nya di review. Jadi Juanita dan Chris lah akhirnya melengkapi SSR ini. Lalu udah itu SSR ini di approve ya, disetujui oleh sistem priority board. Jadi board itu istilahnya kumpulan kayak petinggi-petinggi yang memang ditunjuk untuk bisa mereview bahwa sistem ini layak dijalankan atau tidak, permohonan ini layak atau tidak. Nah, lalu steering committee was assigned to oversee project. Jadi steering committee sistem priority board ini dia menentukan komite siapa lagi. Jadi contoh bisa saja priority board ini belum tentu ahli di bidang ini, sehingga dia butuh menambahkan orang-orang di dalamnya untuk bisa mereview bahwa kebutuhan project ini mencukupi atau tidak, layak atau tidak. Lalu detail project plan was developed and execute. Jadi project detailnya itu ditentukan, dibuat ya, lalu dijalankan ya. Lalu udah itu oke. Nah, oke. Ini nah, sehingga dia dasarnya ngambil dari ini. Dasarnya dari permintaan, baru bisa dimulai dari 3, 4, 5. Jadi permintaan ini bisa saja 1 dan 2 menyelesaikan, saling membantu karena ada beberapa informasi yang butuh nomor 1 ngerjain, ada yang memang perlu didukung dengan si Chris ya, orang IT-nya. Nah, lalu lanjut. Nah, seorang project management ya, the art of project management. Aktivitas yang ada dalam pengelolaan project itu apa? Nih semua nih. Dan terus berulang ya, iteratif bersifatnya. Customer and maaf. Nah, tentang customer and management expectation, technological change, system development life cycle, organizational change, complexity, contractor, vendor, managing people, methodology, and to do. Nah, semua ini itu ada dalam sebuah pengelolaan project. Customer and management expectation, kita harus bisa mendapatkan ekspektasi customer atau yang peminta program itu gimana gitu loh. Lalu perubahan teknologi mempengaruhi nggak dengan yang sekarang ini. Lalu sistem development life cycle apa yang mau kita gunakan. Nah, seperti yang kita udah pelajari di pertemuan awal, kita ada beberapa sistem development life cycle. Ada yang waterfall, ada juga yang caranya adalah agile. Agile itu ya termasuk ada scrum ya. Lalu organizational change and complexity. Organizational change jadi perubahan organisasi itu dan kekomplekan dari proses-proses yang ada saat ini, butuh nggak kita kerjain project ini gitu. Atau organizational change, jadi contoh dulunya jadi jualan roti, sekarang mau tambah jualan apa ya, jualan aksesoris roti, kayak contoh apanya, seresnya ya, kejunya ya, atau mau buat kue tart. Nah, bahasanya itu mau nggak kita ke arah sang organisasi, peluang nggak, dan bagaimana cara kita mempersiapkan itu supaya bisa, bahasanya seperti itu. Kontraktor and vendor, jadi ada nggak kontraktor dan vendor yang bisa kita kita kerjasama untuk melakukan ini. Jadi kadang ada hal-hal yang memang nggak harus kita buat sih, tapi kontraktor atau vendor kita bisa beli, kita bisa jalankan, asal memang itu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu mengelola orang-orang di dalam project itu, metodologi yang digunakan. Jadi metodologi itu bisa bisa menjawab bahwa tentang ya. Oke. Oke, metodologi ini
Nah, metodologi dan alat ini jadi contoh kayak tadi kita ada sebut ada Gantt chart, itu alat ya. Gantt chart itu alat, metodologi itu yang kayak kemarin uh, waterfall ya, system development cycle, tapi itu kan kata-kata planning bla bla bla. Oke, lalu ada metodologinya kita pakai apa? Yang agile kan ada Scrum, ada extreme programming. Nah, itu metodologinya. Lalu time and resources constraint, jadi batasan waktu dan batasan sumber daya, dokumentasi dan komunikasi, cara komunikasi kita ke bawah. Nah, lalu beberapa skill ya, ini skill leadership, management, customer relation, ini deskripsinya apa? Ada umumnya di project manager ya, seorang project manager itu butuh skill-skill yang seperti ini yang tadi udah disebutkan di awal: leadership, management, customer relation, technical problem solving, conflict management, team management, risk and change management. Nah, kayak contoh leadership ya, untuk bisa mempengaruhi influence the activities of others toward the attainment and common goal. Jadi dia bisa mengarahkan supaya orang itu mau mengikuti dia, ya, itu leadership. Nah, communication skillnya harus oke, liaison between management, bisa dia berkomunikasi dengan atasan, berkomunikasi dengan bawahan, ya, bagaimana memonitoring kerja atas bawahan. Nah, itu skill-skill yang memang sepatutnya ada di dalam project manager, ya, supaya dia bisa memanage project ini dengan baik. Lalu ada 4 fase penting dalam project management. Jadi pertama adalah inisiasi. Inisiasi kalau tadi saya sebut ada pendefinisian apa ya, penentuan lah ya, penentuan. Baru dari itu perencanaan, menentukan awal ya, informasi awal untuk project, perencanaan lebih konkretnya lagi, lalu dijalankan, project itu dijalankan, lalu selesai project itu bagaimana menutup project tersebut. Nah, itu ya 4. Lalu project initiation, the first phase of the project management process in which activities are performed to assess the size, scope, and complexity. Jadi project initiation ya adalah fase pertama dalam project management. Proses ini, aktivitas ini yang dilakukan adalah mengassess. Assess itu adalah kita mencoba mencari tahu ya, kayak memeriksa, meneliti, bahasanya bukan nggak sampai meneliti, assess saja. Assessment kalau kita tahu kan, kayak diuji lah bahasanya, diuji size, ruang lingkup, ukurannya seberapa besar project ini, scope-nya sampai mana yang mau kita capai, dan complexity, seberapa kompleks project ini, ya. To establish procedure to support later project activities. This phase includes 6 activities. Jadi fase ini juga terdiri dari 6 aktivitas lainnya. Pertama, establishing the project initiation team. Jadi pertama adalah buat tim. Kedua adalah berhubungan, melakukan relasi dengan konsumen. Jadi contoh kalau kita buat sebuah proyek, anggap kita bilang proyek buat aplikasi pengepul sampah melalui Android bahasanya. Nah, customernya siapa? Mungkin orang-orang yang ada di komplek yang akan mencoba aplikasi itu, dan tukang kepul sampah gitu. Nah, tukang yang memungut sampah setiap hari gitu di komplek tersebut, ya, supaya aplikasinya terkoneksikan. Yang di rumah bilang di sini ada sampah, yang nanti di sana, oh, HP-nya muncul, oh, ada sampah di sini gitu. Jadi dia tahu, dan dia tidak kemana-mana nyari kan, dia langsung ke sana, top gitu. Dan nggak harus tiap hari, kadang bisa saja cuma 1 atau 2. Nah, bisa dong kita kasih masukan, oh ya udah Pak, nanti besok atau apa istilahnya gitulah, kita tahu. Yang penting kan kita ceritanya di sini ada relation with customer. Customernya siapa dari project ini? Pengepul sama pengguna, ya, pengguna jasa buang sampah. Nah, lalu establishing the project initiation plan. Jadi inisialisasi awal plan. Contoh nih, inisialisasi awal ini seperti ini. Jadi rencananya project ini bakal selesai kapan? Kan ada, baru butuh biaya berapa? Kira-kira dulu. Karena itu belum sampai serinci itu. Nanti plan baru rinci. Nah,
kira-kira oke, kira-kira cukup lah kita seperti itu. Oke, siapa-siapa aja nih yang bakal ikut dalam proyek ini? Itu project initiation plan. Ya, ini tadi timnya udah, initiation orangnya cukup atau tidak, siapa lagi yang nanti ikut. Lalu management prosedur. Ya, management prosedur. Oke. Lalu buat prosedur-prosedur bisnisnya. Oke. Nah, lalu itu project initiation plan, establishing management prosedur. Jadi manajemen prosedurnya udah apa ya? Prosedurnya ditentukan. Jadi bagaimana dalam mengelola project ini. Lalu establishing the project management environment and project workbook. Jadi ditentukan ya lingkungan projectnya bagaimana. Project workbook itu nanti kalau dicontoh dari akhir dari pembahasan ini nanti ada gambaran. Salah satunya kayak kita pakai Gantt chart nantinya. Developing the project charter. Nah, chartnya itu Gantt chart ya. Workbook itu kerjanya apa, lalu nanti digambarkan dalam chart itu. Lalu project planning. Project planning ini proses that focus on defining clear. Jadi mendefine sesuatu yang lebih rinci, discrete activity. Jadi lebih terperinci semuanya. The work need to complete each activity within a single project. Jadi untuk melakukan project ini itu lebih rinci di planning, kita gambarkan lagi. Jadi gambaran awalnya kita udah tahu, oke, manajemen bisa sanggup projectnya 100 juta. Oke, manage bagaimana supaya mungkin tidak lebih dari 100 juta. Kalau lebih dari 100 juta ya pasti manajemen tidak akan mengakuinya, nggak bakal disetujui kan gitu. Nah, kalau memang ada gambaran 100 juta untuk proyek ini, oke, ya udah kita cari cara bagaimana kita susun planningnya supaya tercapai tujuannya di inisialisasi awal yang pertama tadi, fase pertama, untuk dapat apa ya, untuk bisa dipakai ya, seperti itu, untuk bisa disetujui bahasanya. Ada ya, saya pikir ada yang tak masuk. Oke, lalu nah, apa-apa aja yang ada di fase kedua. Menentukan scope project, scope-nya. Jadi contoh proyek yang tadi pengumpul sampah, scope project ini hanya digunakan untuk 2 user, apa yang memungut sampah sama user yang di komplek gitu. Dan ini hanya digunakan untuk komplek-komplek saja. Jadi kalau yang berada di jalan umum mungkin nggak bisa pakai, karena kenapa? Jalan umum ada yang ambil sampah dari Pemko gitu. Nah, seperti ini. Alternatif dan visibility. Alternatif, jadi kalau contoh scope yang nggak tercapai, ada alternatif lain nggak? Kalau nggak ada ya udah tentukan strict, jelas bahwa nggak ada pilihan lain, harus seperti ini. Visibility, bisa nggak kecapai? Ya, visibility-nya itu jelas. Jadi proyek ini memang memungkinkan untuk kita selesaikan. Oke, lalu udah itu dividing the project into manageable tasks. Nah, gitu. Kita bagi project ini dalam apa ya? Dividing project into manageable tasks itu supaya proyeknya itu dibagi-bagi. Jadi contoh, untuk menyelesaikan satu program itu, siapa yang buat desainnya, siapa yang buat ininya, siapa yang ngurus database-nya. Nah, itu dibagi-bagi. Estimating resources and creating resource plan. Jadi kita tahu sumber daya manusianya siapa yang kita butuhkan. Developing preliminary schedule. Schedule yang awal itu dibuat dulu. Jadi ini butuh berapa lama itu udah ditentukan. Oke. Nah, ini preliminary, artinya selama perjalanan jika ada perubahan itu masih memungkinkan. Tapi memang tetap yang namanya perubahan itu pasti dipantau oleh pihak manajemen. Lalu udah itu developing a communication plan, ya.
bagaimana communication plan ini gini. Jadi contoh bagaimana cara pelaporannya ke atasan, bagaimana kita kalau mau cari usernya, kita hubungi dulu lewat email atau kita lewat WA group atau apa, itu communication plan. Lalu di dalam tim sendiri kita meeting seminggu berapa kali, tentang apa yang akan kita bahas setiap minggu. Nah, itu communication plan. Lalu determining project standard and procedure. Jadi tentukan standar. Jadi project ini akan mencapai standar seperti ini. Oke, aplikasi ini harus bisa dipakai selama pilot project, artinya selama masa testing dia harus mencapai standar. Contoh bisa dipakai oleh 200 user secara bersamaan gitu loh. Itu standar-standar. Prosedurnya harus daftar dulu. Jadi kalau nggak daftar nggak bisa pakai aplikasi ini. Itu prosedur itu ditentukan. Lalu identifying and assessing risk. Jadi melihat apakah ini ada resiko nggak selama dalam nanti kita melakukan project ini. Ya, kalau ada bisa mengetahui resiko di awal itu jauh lebih bagus. Kenapa? Dengan tahu di awal kita bisa mempersiapkan resiko tersebut supaya tidak lebih membahayakan project. Developing a project scope. Ya, project scope-nya itu jadi istilahnya tadi tentang scope ya, describing, jadi developing scope-nya bisa nggak lebih jauh, mungkin hanya tambah seperti ini, kita bisa nambahkan scope lebih baik, lebih jauh lagi. Jadi bukan hanya komplek, tapi area jalanan keluar komplek juga bisa gitu loh. Nah itu, oke. Ya, lanjut. Oke. Creating a planning budget, developing a project scope statement. Tadi udah setting a baseline project. Jadi kalau sudah setting a baseline project, artinya rancangan perencanaan itu sudah fix ya. Kita akan jalani cara seperti ini. Baseline project itu isinya apa ya? Ini 1 sampai 9 isinya di dalam tertulis bahasanya seperti itu. Project execution. Nah, kalau projectnya sudah dijalankan, dieksekusi. Nah, ini execution the baseline project plan. Yang tadi udah baseline udah dibuat. Nah, ini dijalankan. Lalu monitoring. Ya, namanya project manager harus dimonitoring project progressnya ya, sesuai dengan baseline. Lalu managing change, pasti dong selama perjalanan ada hal-hal tertentu yang mungkin di awal nggak kepikiran. Ya, kalau bisa kita ubah, kalau nggak bisa kita harus strict pada baseline gitu. Supaya tidak mengganggu kondisi lain. Apakah paling jeleknya itu adalah selama change, kalau memang tidak bisa change, pertanyaan satu, apakah ini dilanjutin atau tidak ya, asal kalau dia tidak berubah, standar nggak kecapai. Kalau dia berubah, dia akan kena resiko budget, resiko waktu. Nah, hal inilah yang memastikan membuat project manager itu harus bisa memutuskan apakah kalau change ini kita jalankan itu mempengaruhi project atau tidak. Ya, itu ada semua di keputusan oleh project manager dan memang atas pertimbangan dari segala pihak sih, seperti itu. Maintaining the project workbook. Nah, tadi udah baseline itu udah di baseline yang tertulis di dalam sebuah catatan seperti itu adalah project workbook. Project workbook bisa soft copy, bisa hard copy, tapi umumnya sekarang di era digital soft copy semua. Communicating the project status. Jadi project status itu gini, jadi contoh proyek ini anggap 6 bulan ya, mungkin manajemen atas itu butuh top level management ya, direktur butuhnya seminggu sekali di info ini project udah sampai mana, mungkin mereka juga care dengan project ini. Lalu user, mungkin ada user yang kita ingin kasih tahu dia, kayak contoh nih, ada beberapa project yang memang dia belum dirilis di tanggal tersebut, tapi dia udah kasih informasi ke publik, ke Instagram atau apa, akan ada launching. Nah, itu adalah communication the project status. Seperti itu bisa. Project close down, fase akhir dari project itu, project management yaitu close down. Closing down itu jadi baik, pastikan dengan konsumen bahwa ini sudah selesai. Oke, kita tutup projectnya, kita serahkan kepada user untuk menggunakannya ya, seperti itu.
post project review. Nah ini kalau kan pasti dong setelah project selesai kita buat laporan terperinci, budgetnya kena berapa, waktunya mungkin ada selisih lebih cepat atau lebih lambat, tapi berapa hari, semua laporannya dijelasin gitu. Nah ini tadi yang saya bilang Gantt itu bentuknya seperti ini. Jadi ada contoh ini pembangunan rumah, construction of a house. Di internal itu ada electrical itu ada kerjaan lagi, roof in electrical ya, install and terminate. Jadi kalau ada yang mau perlu dipasang atau yang dicabut diganti baru bahasanya. HVAC equipment, nah ini nggak tahu, ini hanya orang-orang. Baru plumbing, nah ini tentang elektrik, ini plumbing itu pipa untuk air ya. Nah lalu ini ada bagian fondasinya bagaimana, nah, excavate harus dikorek nggak gitu. Nah kalau dikorek ada setelah dikorek kapan lagi taruh semen gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi ini bentuk ini, jadi ada durasi berapa lama, ada kapan mulai, kapan selesai, dan hasilkan ini namanya Gantt chart. Nah kalau network diagram yang seperti ini, sebenarnya di dalam Gantt chart kita kalau mau mengartikan Gantt chart cuman dia predecessornya kelihatan dari sini, dia di sini nggak kelihatan. Nah ini kayak ini bacanya adalah ini harus selesai dulu baru ini bisa mulai. Tapi kalau yang ini kan akumulasi. Tapi ini sama ini itu bisa barengan dijalankan, nggak harus saling tunggu. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Tapi ini harus sudah selesai baru ini bisa jalan. Nah itu kan kelihatan. Nah itu ceritanya. Nah ini ada, makanya di sini ada predecessor. Predecessor itu adalah contoh hotel booking. Hotel booking itu bisa dilakukan apabila satu, predecessor udah siap, date dan location udah tahu. Ya kalau nggak tahu tanggal, nggak tahu lokasi, ya gimana booking hotel kan gitu. Itulah gambar apa ya, logika dari predecessor seperti itu. Dan durasinya berapa lama? Booking hotel butuh 25 jam. Wah, oke, ini tim ya. Kita tentukan ya 1 hari nih maksudnya nih. Nah, lalu yang data seperti ini, nah kalau suksesor ini apa? Predecessor kan dia sebelum. Suksesor ini adalah umumnya kalau udah siap ini, suksesornya apa? 2, 3, 4. Jadi lihat dulu, 1, 2, 3 nih. 2, 3, 4 suksesornya dari 1. Nah, ini sebenarnya kalau kita bisa baca ini ya kita akan tahu suksesornya apa. Gitu. Nah, lalu ini ada sedikit gambaran ini untuk yang kotak-kotak ini ya. Kotak ini satu activity. Ya, activity kalau mau dinamain bisa, activity dinamain ya kayak ini date location. Nah, ya. Lalu deh itu D. D itu apa nih? D itu durasi. Ya. Lalu ini apa ya? Bahasanya adalah waktu ya. Nanti ini ada hitungannya. Cuman kita nggak perlu sampai hitung karena kenapa? Ini bisa dibantu dengan Gantt chart. Jadi kadang kita nggak perlu terlalu ribet ya buat ini dulu awal-awal tanpa aplikasi ya haruslah kita buat ini. Dulu saya belajar juga ini ditulis manual, dibuat dihitung. Ini ada hitungannya, jadi kayak ini kan di atas tanggalnya. Jadi kalau ini durasinya 1 hari, tandanya 26, 27 ya, hari ke-27 selesai. Mulainya hari ke-26, hari ke-27 harus selesai, bahasanya kayak gitu. Nah, di sini untuk nanti untuk dapatin critical path-nya. Ini critical path-nya. Jadi, maksud dari critical path itu seperti ini. Jadi, ini kalau terundur, kayak ini kan ini bukan critical path, ini kan dia jalur ini critical path. Ini kalau terundur 1 atau 2 hari ini masih nggak masalah karena berdasarkan hitungan yang wajib nggak boleh telat itu ya ini, dan ini. Tuh, nggak boleh telat. Kalau telat nggak bisa. Tapi kalau ini telat-telat sedikit ya, tergantung durasi telatnya ya. Seperti itu. Nah, lalu representing and scheduling project plans. Nah, di sini resourcesnya apa ya? Resourcesnya bisa orang, group of people, jadi sekumpulan orang, alat seperti itu, bahan. Nah, ini itu resources yang dibutuhkan.
Critical path scheduling. Nah, scheduling technique was to order the duration of sequence of task activity directly affect the completion of that. Jadi kalau maksudnya salah satu ini contoh nih dari durasinya satu nih, jadi rupanya 3 hari baru selesai, pasti di belakang ini terkena jadinya 69 baru selesai gitu. Padahal dia maunya ya 66 hari selesai kan gitu bahasanya. Jadinya 69 pasti terpengaruh karena ya hitungannya seperti itu. Nah, di Gancat bisa juga kelihatan. Kadang Gancat kalau di aplikasi software kita bisa lihat langsung critical path langsung digambarin. Oh, ini critical pathnya dari sini ke sini dan sini ke sini gitu. Critical pathnya. Lalu di sini ada estimasi waktu. Jadi dulu bukan dulu ya, sekarang juga ada berapa yang buku masih menjelaskan seperti ini. Untuk 0 ini ya optimize. Jadi kalau ngerjain aktivitas nomor 1 ini paling cepat dan paling baik itu 1 hari. Oke. Tapi pesimisnya kalau terjadi masalah atau apa itu 9 hari baru kelar. Lalu R itu reliable. Jadi istilahnya umumnya udah 5 hari udahlah. Kita ambil 5 hari aja lah gitu loh. Tapi kalau mau cepat sehari kelar gitu. Tapi kalau umumnya ya, tapi kalau udah undur lagi ya maksimum 9 hari pasti kelar. Kayak kita ngurus KTP ya, seminggu udah paling lama bahasanya. Kalau dulu sebulan 2 bulan kan baru bisa selesai. Kalau nggak apa ya, kalau nggak kenal gitu ya bisa makin lama mungkin. Tapi sekarang nggak, udah berubah kan. Kalau kita pergi sendiri kayak KTP cepet deh selesainya. Nah lalu itu bahasanya. Sekarang reliable-nya ini ya ini R. Nah hitungannya bagaimana? O ditambah 4 kali R, 1 ditambah 4 kali R itu 20 tambah 9 berapa? 30 kan? 4 kali R 30 dibagi 6 5 dapatnya. Ini expected time ya, TE expected time. Jadi istilahnya nanti yang kita pakai di sini durasinya kita pakai yang di sini. Kenapa? Itu menjaga supaya kita ekspektasinya inilah gitu loh. Jadi kadang kan gini kita tanya orang, kadang 1 hari bisa kelar, bisa lah bos kalau semuanya beres kan gitu. Ya udah. Jadi kalau biasa sekarang kamu ngerjainnya berapa hari? 5 hari bos. Oke. Jadi kalau paling telat yang pernah kamu kerjakan berapa hari? 9 hari. Ya udah, seperti ini gambarannya gitu. Lalu ini preceding activity yang tadi ya, predecessor tadi ya maksudnya. Determine the sequence of activity. Jadi requirement collection oke. Screen design bisa jalan kalau requirement collectionnya udah siap. Report design bisa jalan apabila requirement collection udah siap. Nah, baca dari sini. Database design bisa dijalankan apabila 2 dan 3 selesai. User documentation bisa dijalankan apabila database design selesai nih, nomor 4. Seperti itu cara bacanya. Determine the critical path. Nah ini yang tadi. Tapi kalau ini kan karena nggak kelihatan durasinya ya nggak bisa tahu critical path-nya mana. Tapi critical path-nya itu dilihat dari memang perhitungan durasinya. Nah ini udah mau tugas nih. Nah nanti diagram itu kan atau ya, atau itu pakai Gantt chart. Total waktu penyelesaian project tentukan critical path ya. Nah silakan critical path itu gini. Di sini LST itu estimated time, yang penting T itu time. Jadi contoh kayak ya, gimana jelasin lebih gampang. Jadi contoh satu kita anggap satu semua satu kan, yang di atasnya satu. Ini adalah mulainya, yang di atas mulai, belakang yang bawah itu adalah dia baliknya. Nah itu baliknya. Jadi critical path-nya itu dibaca dari mana? Jika atas
sama bawah angkanya sama, itu critical path. Nah ini atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah bagaimana menghitungnya? Contoh nih, kalau kita lihat dari contoh ini ya, ini durasinya 1 hari. Kita nggak cerita dulu ini dulu ya, kita dari atas ya bisa. Jadi ini ceritanya 1 hari. Oke, lalu udah itu kita butuh yang ini dia logisnya. Ini bukan ya, beda ya. Coba saya lihat dulu. Arrival. Oh, oke. 1, 2, 3, 4, 7, 8. 8 event sama. Oke, kita hitung dulu. Ini kan 1 hari, tandanya dari 0, ini 1 hari dia harus selesai. Lalu tinggal 1 hari ini kan menuju. Ini kan tunggu 2, 3, 4 nih. 2, 3, 4 nih di sini nih. Tunggu ini aja kabarnya. Kalau udah ini ada kabar, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Lalu ini dihitung lagi. Dia butuh 25 hari. Jadi 1 ditambah 25, 26. 1 ditambah 15, 16. 1 ditambah 20, 21. Oke. Nah, ini 21 ya. Lanjut. Ambil dari 26, 16, 21. Yang paling lama mana? 26. Karena kenapa? Yang 6 ini, 6, dia butuh apa? Oke. Dia butuh 6 ini, dia predecessornya ada 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4. 2, 3, dan 4 yang paling lama mana? 26. Oke. Nah, 26 dia menjadi 26. Tapi kalau nomor 5 predecessornya beda. Dia cuma nomor 5 dia butuh 4. 4 ini berapa? Dia cuma butuh 1. Jadi kita hanya lihat 1 ini 21. Jadi dia taruhnya 21 di sini. Karena dia pada hari ke-21 ini udah bisa jalan. Walaupun ini belum bisa jalan. Karena kenapa? Nunggu ini siap. Maka ini dimulai dari di hari ke-26. Nah lalu dijalankan nih. 26. Kan ini butuh 1 hari 27. Ini butuh 10 hari. Ini 31. Oke. Lanjut 7. 7 itu butuh apa? 7 itu butuh 5 dan 6. 5 dan 6 harus selesai. Nah jadi ada 27. Ini 31. Pakai angka yang terbesar. 31. Dia butuh 30 hari, 61. Oke, karena ini 1 sendiri ya, tadi 61 pindahin, dia tambah 5, dapatnya 66. Oke, durasinya. Lalu 66 dipindahin ke angka ini. 66 dikurang 5, dapatnya 61. Oke. Lalu udah itu, karena ini sama, dibalikin aja 61 di sini, dikurang 30, 31. Oke. Lalu di sini ada 2 nih. Ya. Ini dikasih sama-sama 31 nih. Ya, dikasih sama-sama 31. Oke. Lalu udah itu kan ini apa ya? Sorry. 31 lalu udah itu ini dihitung. Ini kurang 1 dapat 30. Ini kurang 10 dapat 21. Oke. Lalu kita balikin lagi. Ini yang paling ini ada 21, ini ada 30. Ya, yang mana? Yang ini karena ini 21 udah bisa kan? Ya kan, karena dia cuma predecessornya ini. Kita balikin 21. Tapi kalau yang ini dia pakai yang 30. Nah itu dia pakai yang 30. Karena kenapa? Ya ini dapatnya dari 30 ini paling. Lalu udah itu kita masukin, kita hitung dapatnya 20. Ini 30 kurang 15. Oke, 30 kurang 5. 30 kurang 15 dapat 15. 30 kurang 25 dapat 5. Lalu ini ada 5, 15, 1. Gimana? Paling 1. Yang ambil yang terkecil, sorry. Kalau di sini 2 ambil yang terkecil. Nah, untuk yang ininya. Karena kenapa ini butuh 20 hari ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, itu sehingga dapat critical path. Tapi kalau kita nggak pakai hitung, kalau kalian bisa cari internet, ada Gantt chart, itu juga bisa kelihatan. Pakai Microsoft Project juga bisa, tinggal masukin angka. Tapi kalau di sini saya rasa hitung aja bisa ketahuan. Yang penting bisa gambar ini sebenarnya. Gambar ini kita tahu durasinya berapa hari, kita lihat mana kita tambah-tambahkan, mana yang paling lama.
gitu. Jadi kalau saya paling gampang seperti ini. Jadi kalau kita ini ya, kita pakai catatan ini sebagai gambaran. Oke, sama-sama satu nih, ya kan? Satu. Oh, tapi ini di sini nggak ada durasi, maaf ya. Durasinya nggak bisa dihitung. Tapi kalau di sini hanya dah pakai ada durasinya. Ini minggu ya, durasi minggu. Kalau dari sini ketahuan nih, ya bisa kita hitung. Ambil kertas, kita hitung. Saya kayak di sini saya pakai. Bentar ya.